warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, welcome back to my YouTube channel. Saya Dewi Yuliastri, mahasiswa pariwisata UNRI. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang objek wisata yang dibentuk oleh unsur alam fisikal atau fisiogeografis. So, stay tuned. Baiklah, sebelum membahas mengenai objek wisata yang dibentuk oleh unsur alam fisikal atau fisiogeografis, terlebih dahulu saya akan membahas mengenai geografi pariwisata. Geografi secara etimologis terdiri dari dua kata, geo atau gea yang berarti bumi dan grafein yang berarti lukisan atau gambaran. Jadi, geografi itu adalah ilmu yang mempelajari atau melukiskan tentang permukaan bumi. Nah, sedangkan pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta, pari yang berarti sempurna atau lengkap, dan wisata yang berarti perjalanan. Jadi, pariwisata itu adalah perjalanan yang lengkap atau sempurna. Geografi pariwisata menurut Ian M. Medley dari Michigan University, ia mengatakan bahwa geografi pariwisata merupakan cabang dari geografi ekonomi yang mempelajari mengenai faktor-faktor wilayah yang dapat mempengaruhi pergerakan wisatawan, baik wisatawan yang melakukan perjalanan jarak dekat, short haul, atau yang melakukan perjalanan jarak jauh, long haul. Jadi, geografi pariwisata bisa dikatakan merupakan cabang dari ilmu terapan yang mengkaji mengenai unsur-unsur suatu wilayah dalam kepentingan dunia kepariwisataan. Hubungan geografi pariwisata dan perkembangannya hingga saat ini. Setiap ilmu pastinya saling berhubungan satu sama lainnya. Begitu juga dengan ilmu pariwisata yang erat kaitannya dengan geografi. Ilmu geografi selalu berhubungan dengan lokasi suatu fenomena, hubungan antara fenomena dan distribusi ke ruangan. Pariwisata erat kaitannya pada pemanfaatan ruang, lokasi-lokasi daerah tujuan wisata, lokasi di mana wisatawan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, dengan demikian, geografi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyediakan ruang sebagai daerah tujuan wisata yang sesuai dengan permintaan wisatawan. Nah, perkembangan geografi pariwisata hingga saat ini sudah menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Banyak para pegiat di bidang kepariwisataan yang memanfaatkan geografi pariwisata untuk membangun objek wisata dan akomodasi seperti hotel, wisma, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai objek wisata yang dibentuk oleh unsur alam fisikal atau fisiogeografis. Nah, pembahasan pertama itu ada bentuk kenampakan di darat, on the land, atau kenampakan terestrial. Nah, bentuk kenampakan di darat ini ada 4. Yang pertama itu dataran tinggi, yang kedua dataran rendah, yang ketiga perbukitan, dan yang keempat itu pegunungan. Yang pertama dataran tinggi atau biasa disebut plateau atau plato. Dataran tinggi adalah dataran yang terletak pada ketinggian di atas 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi memiliki nilai plus yang sangat menunjang pengembangan pariwisata. Di dataran tinggi dapat dilakukan kegiatan panjat tebing, terbang layang, menikmati hutan pegunungan yang udaranya bersih dan sejuk. Contoh tempat wisata atau objek wisata di dataran tinggi itu ada namanya Dataran Tinggi Dieng di Jawa Tengah. Nah, selanjutnya ada dataran rendah atau plain. Dataran rendah adalah kawasan yang paling ideal di muka bumi. Perkotaan, pedesaan, dan kawasan pemukiman terletak di dataran rendah. Bahkan kawasan industri dibangun di kawasan daerah dataran rendah. Ketinggian dataran rendah kurang dari 600 meter di atas permukaan laut. Di dataran rendah banyak dibangun berbagai fasilitas akomodasi seperti perhotelan, wisma, homestay, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu daerah perbukitan atau hill country. Daerah perbukitan adalah rangkaian bukit yang berjajar di suatu daerah yang cukup luas. Di antara daerah perbukitan banyak dijumpai lembah. Nah, lembah atau valley dalam skala yang luas disebut canyon dan yang sangat luas itu disebut Grand Canyon. Nah, contoh objek wisata yang ada di perbukitan itu ada Bukit Teletabis di Blitar. Selanjutnya ada gunung, pegunungan atau mountains. Beberapa penampakan yang terjadi pada daerah vulkanik atau daerah pegunungan yang memiliki potensi sebagai objek wisata adalah sebagai berikut.
Nah, yang pertama itu ada gunung api. Contoh objek wisata gunung api itu ada Gunung Rinjani di NTB. Yang kedua ada kawah. Contoh objek wisata kawah itu ada Kawah Putih Ciwidey di Bandung. Yang ketiga ada sumber air panas. Contoh objek wisata sumber air panas itu ada di Buleleng, Bali, namanya Banyuwedang. Yang keempat itu ada air terjun. Contoh objek wisata air terjun itu ada air terjun Sipiso-Piso di Sumatera Utara. Yang kelima ada daerah kapur. Contoh objek wisata daerah kapur itu ada Gua Gong di Pacitan. Yang keenam ada danau. Contoh objek wisata danau adalah Danau Toba di Sumatera Utara. Yang ketujuh ada sungai. Contoh objek wisata sungai itu ada Sungai Citarum di Bandung. Yang kedelapan ada Batu Cendawan atau Batu Jamur. Contoh objek wisata Batu Jamur ini ada di Gresik. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu bentuk kenampakan di laut dan di pantai. Di seluruh dunia, di luar kota maupun di dalam kota memiliki kawasan pantai yang dijadikan aset wisata dan kawasan pantai tersebut memiliki kekhasannya masing-masing. Contohnya Pantai Kuta di Bali yang sangat terkenal di mancanegara. Dan laut-laut kepulauan Indonesia juga kaya akan taman laut seperti Taman Laut Bunaken di Sulawesi Utara yang sangat terkenal. Jenis aktivitas wisata pada kawasan laut adalah penyelaman atau diving untuk menyaksikan keindahan taman. Nah, yang terakhir kesimpulan. Geografi memiliki kajian tentang bumi mencakup unsur-unsur fisikal dan unsur-unsur non-fisik. Unsur fisikal atau fisiogeografis terbentuk secara alami pada permukaan bumi seperti dataran tinggi, dataran rendah, perbukitan, dan pegunungan. Unsur-unsur fisikal tersebut secara alami memiliki keindahan yang eksotik dan menakjubkan. Keindahan pada unsur-unsur fisikal menjadi aset yang penting dalam pengembangan pariwisata. Nah, maka dari itu, mari kita sama-sama menjaga unsur-unsur geografis tersebut dan tidak merusaknya supaya dapat dikembangkan terus menjadi objek wisata. Baiklah, sekian pembahasan dari saya mengenai objek wisata yang dibentuk oleh unsur alam fisikal atau fisiogeografis. Terima kasih. Semoga video saya bermanfaat bagi teman-teman semuanya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.